Masa depan berkelanjutan. Apakah masa depan berkelanjutan benar-benar hanya soal dokumen dan target? Selamat datang di channel Masa Depan Berkelanjutan, edisi perkenalan dan pembukaan channel. Sebagai perkenalan, izinkan saya menyampaikan nama saya Agustinus Supriyanto. Seringkali ketika kita mendengar kata masa depan berkelanjutan, yang terbayang adalah target global, laporan-laporan, angka-angka, atau dokumen internasional. Kita mengingat Sustainable Development Goals atau SDGs dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau program-program pemerintah, program-program dari universitas. Semua itu memang penting. Sebagai video pembukaan, di sini diajukan pertanyaan kunci. Apakah keberlanjutan itu benar-benar hanya soal dokumen dan target saja? Ataukah ada sesuatu yang lebih tinggi sebagai nilai yang dihidupi? Pertama-tama, ketegangan Dasolon dan Dasein dalam konteks Sustainable Future Skills. Sebagai dosen, saya mengajar hukum internasional. Di sana, Sustainable Development Goals dibahas sebagai komitmen global, lahir dari Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indah dalam rumusan dan penuh harapan. Namun sebagai hasil refleksi, saya juga melihat sesuatu lain. Ada jarak antara cita-cita global dan kehidupan sehari-hari. Kita lihat ya, jauh sebelum ada istilah Sustainable Development Goals atau SDGs, banyak dari kita sudah hidup dengan nilai-nilai berkelanjutan. Ketika mahasiswa turun ke desa melalui KKN, kemudian kampus menjalankan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu tridharma perguruan tinggi. Bisa juga kita melihat warga di desa maupun di perkotaan melakukan gotong royong. Ibu-ibu di pedesaan melakukan kegiatan dasawisma. Masih menyangkut kegiatan ibu-ibu. Di kantor pemerintah, banyak kegiatan Dharma Wanita. Juga di lingkungan TNI, Tentara Nasional Indonesia, dikenal kegiatan Dharma Pertiwi. Di lingkungan kepolisian, dikenal kegiatan Bayangkari. Juga pada level keluarga misalnya, yang memutuskan bagaimana
mengupayakan air, energi, pendidikan, dan sebagainya. Semuanya ada unsur sustainable atau berkelanjutan. Disinilah masa depan berkelanjutan bermula. Channel ini tidak dimaksudkan sebagai panduan teknis atau daftar solusi cepat. Saya ingin mengajak diri saya sendiri, tentu saja keluarga saya, kolega, tempat kerja, dan juga Anda semua membaca keberlanjutan sebagai cara hidup, sebagai nilai-nilai hidup, bukan sekedar program. Keberlanjutan itu sendiri selalu mengandung ketegangan, misalnya antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, antara inovasi teknologi, termasuk teknologi digital dan kecerdasan buatan di satu sisi, dan di sisi lain pekerjaan yang layak. Ketegangan yang lain antara tujuan global dan realitas lokal. Masih lagi banyak ketegangan. Apa yang ideal dan apa yang mungkin. Saya tidak datang di sini membawa jawaban final. Yang saya bagikan di channel ini adalah proses berpikir, kegelisahan, dan refleksi sebagai seorang pribadi, sebagai seorang anggota keluarga, terlebih lagi sebagai dosen, juga sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari generasi yang ikut menentukan arah masa depan. Masa depan berkelanjutan merupakan ruang untuk berhenti sejenak, berpikir lebih panjang, dan dalam konteks ini, melalui channel Masa Depan Berkelanjutan, bertanya mengenai pilihan hidup seperti apa yang sedang kita buat hari ini, dan masa depan seperti apa yang sedang kita bangun bersama. Sebagai penutup, mengingat ini video perkenalan dan pembukaan, saya menyampaikan ucapan selamat datang di channel Masa Depan Berkelanjutan. Silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Salam sehat.